Baik, Bapak Ibu peserta workshop sekalian yang kami hormati, kita memasuki acara selanjutnya, yaitu pemaparan tentang standar dan instrumen akreditasi klinik bab 2 yang akan disampaikan oleh Dr. Dewi Irawati, MKM. Kepada yang terhormat, Dr. Dewi Irawati, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lagi Bapak Ibu sekalian, izin kemarin sudah disampaikan mengenai standar akreditasi untuk yang bab 1 mengenai tata kelola. Untuk saat ini saya akan menyampaikan untuk terkait bab 2 terkait mengenai peningkatan mutu dan keselamatan pasien untuk di klinik. Untuk di bab 2 ini secara gambaran umumnya ini ada beberapa kriteria, itu antara lain akan berbicara mengenai pemilik, penanggung jawab, dan seluruh staf itu harus terlibat di dalam upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Kemudian bagaimana penetapan, pengukuran, evaluasi, dan analisis dari indikator mutu klinik. Kemudian terkait pelaporan insiden keselamatan pasien, ini untuk klinik memang saat ini masih belum tersedia untuk pelaporan secara aplikasi. Kemudian implementasi PPI dan bagaimana penerapan 6 sasaran keselamatan pasien. Masing-masing standar di dalam peningkatan mutu dan keselamatan pasien ini terkait dengan peningkatan mutu, ini ada 5 elemen penilaian. Kemudian terkait dengan sasaran keselamatan pasien, ini ada 7 elemen penilaian, dan terkait PPI, ini ada 10 elemen penilaian. Kita masuk ke PMKP 1, ini terkait dengan peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Di dalam standarnya disebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan keselamatan pasien, klinik harus mempunyai program peningkatan mutu dan keselamatan pasien yang menjangkau seluruh bagian dan seluruh tenaga yang bekerja di klinik. Nah, bagaimana kita tahu adanya peningkatan mutu dan keselamatan pasien? Tentunya klinik harus mempunyai suatu indikator mutu. Nah, indikator mutu ini di dalam klinik ada namanya yang kemarin saya sampaikan, ada indikator mutu prioritas dan indikator mutu unit pelayanan. Indikator mutu yang sudah ditetapkan itu mulai diukur, kemudian dievaluasi dan dilaporkan pencapaiannya. Sistem untuk sistem pelaporan dan pembelajaran keselamatan pasien ini adalah untuk sistem pelaporan apabila terjadi insiden keselamatan pasien terkait kalau laporan eksternal itu yang kemarin saya sampaikan hanya yang KTD dan sentinelnya saja. Kemudian penerapan manajemen risiko, di dalam penerapan manajemen risiko teman-teman mengimplementasikan siklus manajemen risiko dengan identifikasi risiko. Di dalam identifikasi risiko itu dicantumkan di dalam instrumen yang disebut sebagai register risiko. Hasil dari identifikasi risiko yang ada, kemudian dilakukan analisis dengan cara severity assessment melalui dua hal, antara lain melihat tingkat probabilitasnya kemarin yang tingkat level 1 sampai 5, dan bagaimana dampaknya, itu ada 5 tingkatan juga, dan akhirnya dibuat grading risk, grading risiko, muncullah 4 warna kemarin. Dan selain itu bagaimana teman-teman mulai menerapkan FMEA,
Failure Mode and Effect Analysis. FMEA ini adalah suatu instrumen untuk mengidentifikasi potensi resiko. Resiko-resiko yang kemungkinan bisa terjadi. Caranya adalah dengan cara menganalisis SOP yang ada, dan hasil FMEA itu adalah SOP yang baru. Ini kalau kita menerapkan Failure Mode and Effect Analysis. Jadi dengan adanya SOP yang baru, diharapkan celah-celah yang berpotensi timbulnya resiko itu tertutup atau bisa dicegah supaya tidak terjadi. Secara elemen penilaian untuk PMKP 1, ini ada 6. Yang pertama, penanggung jawab klinik menetapkan penanggung jawab atau tim mutu. Ini kemarin sesuai dengan struktur organisasinya. Kemudian ditetapkan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Ada indikator mutu layanan yang diukur, dievaluasi, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Insiden keselamatan pasien dilaporkan dan dilakukan investigasi sesuai dengan ketentuan. Kemudian ada daftar resiko klinik yang dibuat sekali dalam setahun, risk registernya tadi. Kemudian ada bukti klinik telah melakukan dan menindaklanjuti Failure Mode and Effect Analysis setahun sekali pada proses yang berisiko tinggi yang diprioritaskan. Nah, terkait dengan elemen penilaian yang pertama, bagaimana penanggung jawab klinik itu menetapkan penanggung jawab mutu. Di dalam penanggung jawab mutu, kemarin yang sudah saya sampaikan, itu ada struktur organisasi yang dikoordinir oleh penanggung jawab mutu ada di bawah penanggung jawab atau kepala klinik langsung. Dan tim yang dikoordinir oleh penanggung jawab mutu ini disebut sebagai tim mutu internal. Tim mutu internal ini bisa terdiri dari koordinator keselamatan pasien, koordinator MFK, koordinator PPI, koordinator K3, koordinator manajemen risiko. Hasil dari kegiatannya dilaporkan dari masing-masing koordinator ke penanggung jawab mutu, penanggung jawab mutu melaporkan ke penanggung jawab klinik. Untuk pengukuran indikator mutu di klinik, ini ada 2. Selain kalau yang mandatori itu adalah indikator nasional mutu, ada 4 yang kemarin sudah saya sampaikan. Kemudian yang harus ditetapkan oleh klinik itu ada 2, yaitu indikator mutu prioritas klinik dan indikator mutu unit pelayanan. Ini terkait dengan EP3 tadi, bagaimana teman-teman klinik mengukur indikator mutu layanan, dievaluasi dan dianalisis serta ditindaklanjuti. Jadi indikator mutu prioritas klinik ini berdasarkan masalah utama yang ada di klinik. Jadi namanya prioritas berarti hanya 1, klinik mempunyai 1 indikator mutu prioritas klinik, di mana pencapaian target indikatornya itu keroyokan, istilahnya dicapai oleh seluruh unit pelayanan yang ada di klinik. Kemudian ada indikator mutu unit pelayanan. Indikator mutu unit pelayanan ini berdasarkan masalah atau potensi pengembangan pelayanan yang harus dikembangkan di klinik. Dan ini silahkan mau 1 atau lebih dari 1 sesuai dengan kemampuan dari klinik. Untuk pencapaian targetnya, ini menjadi tanggung jawab dari unit pelayanan terkait. Kalau ini pencapaian targetnya menjadi penanggung jawab klinik, jadi membutuhkan peran serta dari seluruh unit pelayanan yang ada di klinik. Jadi ini di atasnya, ini klinik gedenya, kemudian ini indikator mutu di masing-masing unit pelayanan. Jadi ada 2 indikator mutu yang 2 golongan yang harus ditetapkan oleh klinik untuk mengetahui sejauh mana peningkatan mutu pelayanan yang diberikan di klinik.
Indikator mutu yang sudah ditetapkan, sudah diputuskan mana yang akan dijadikan indikator mutu, kemudian dibuat profil indikator atau kamus indikatornya. Nah, ini adalah format profil indikator. Terdiri dari judul indikator mutunya apa, kemudian dasar pemikirannya, ini yang mendasari teman-teman klinik menetapkan itu sebagai indikator mutu apa. Kalau misalnya berdasarkan dari literatur atau data atau masalah gap dan sebagainya yang ada di klinik, silahkan ditaruh di sini dasar pemikiran. Kemudian indikator mutu yang sudah ditetapkan itu mengarah ke dimensi mutu yang mana dari 7 dimensi yang ada. Apakah dia efektif, safety, people center, timely, efisien, equitable, atau integrated. Silakan apakah satu atau lebih dari satu gitu. Kalau yang kemarin teman-teman puskesmas sudah membuat profil indikator itu rata-rata 1 sampai 3 dimensi mutu yang mereka sampaikan. Jarang yang sampai 7-7-nya mengarah ke dari indikator mutu yang ditetapkan mengarah ke 7-7 dari dimensi mutu. Kemudian tujuannya apa? Kalau indikator mutu itu tercapai berarti menyelesaikan masalah yang mana yang ditemukan oleh klinik. DO, definisi operasional, ini seluruh nomenklatur yang dipakai itu didefinisikan di sini. Dari istilah-istilah yang ada di indikator mutu yang ditetapkan. Kemudian tipe indikator, ini tipe indikatornya apa? Yang sudah dari judul ini, judul indikator yang sudah ditetapkan. Apakah dia tipenya input, atau proses, atau output, atau outcome? Jadi salah satu. Jangan tiga-tiganya, karena terkadang pemahaman teman-teman kemarin-kemarin itu pada waktu praktek membuat profil indikator, tipe indikator disebutkan tiga-tiganya, tidak, tapi dia mengarah kemana? Apakah itu indikator input, indikator proses, indikator output, atau indikator outcome? Satuan pengukurannya apa? Ini dilihat dari target pencapaiannya. Kalau target pencapaiannya misalnya 90%, berarti satuan pengukurannya persentase. Harus sinkron. Kalau misalnya target pencapaiannya kurang dari 15 menit, berarti satuan pengukurannya satuan waktu. Jangan sampai tidak sinkron antara satuan pengukuran dengan target pencapaian. Kemudian numerator dan denumerator ini bisa diisi apabila satuan pengukurannya adalah persentase. Kalau dia satuan persentase, maka ada num, ada denum. Tapi kalau satuan pengukurannya waktu, ini berarti kosong. Jangan latah, nanti satuan pengukurannya satuan waktu, kemudian ada num, ada denum, bingung lagi, gitu ya. Jadi dilihat, ini num sama denum ini tidak harus terisi, tergantung satuan pengukurannya apa. Kalau persentase berarti ada numeratornya, jumlah subjek atau kondisi yang ingin diukur dalam populasi atau sampel yang memiliki karakteristik tertentu. Denumnya adalah semua peluang yang ingin diukur dalam populasi atau sampel. Kemudian kriteria inklusi dan eksklusi. Inklusi ini adalah seluruh karakteristik subjek yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Populasinya atau sasarannya atau respondennya itu siapa? Ini masuk ke dalam inklusi. Dan eksklusi itu bukan opposite dari inklusi. Tanpa kita terlihat sudah terlihat. Adalah yang diinklusikan adalah seluruh pasien yang ada di klinik Garuda misalnya. Kemudian eksklusinya adalah pasien yang bukan pasien klinik Garuda. Jadi bukan begitu. Eksklusi bukan opposite dari inklusi. Tetapi mana yang dikecualikan dari inklusi itu dieksklusikan. Misalnya inklusinya adalah seluruh pasien di klinik Garuda. Eksklusinya adalah
seluruh eksklusinya adalah pasien di klinik Garuda yang berusia 0 sampai 15 tahun. Jadi eksklusi itu pengecualian dari inklusi, bukan opposite. Ini terkadang yang sering latah dari teman-teman. Kemudian formula pengukurannya ini adalah rumusnya. Kalau misalnya persentase berarti num per denum kali 100%. Kalau satuan waktu ya berarti diukur sesuai dengan satuan waktunya. Desain pengumpulan datanya apa? Apakah retrospektif atau prospektif atau dengan cara observasi. Sumber datanya apakah dia data primer atau data sekunder. Besar sampel ini sesuai dengan pengukuran kaidah statistik, mau memakai rumus apa? Apakah mau memakai rumus Lovin, yang kemarin INM itu memakai rumus Lovin, ada yang memakai rumus Morgan and Craigie seperti yang di dalam Permenpan 14 yang terkait kepuasan pelanggan. Ini silahkan, kami tidak membatasi untuk mengukur besar sampel mau memakai rumus yang mana. Kemudian cara pengambilan sampel, mau probability sampling, non-probability sampling, ini silahkan sesuai dengan kondisi yang ada, indikator mutu yang ditetapkan. Periode pengumpulan data, penyajian data, dan analisis data, dan pelaporan data ini harus sinkron waktunya. Jangan sampai pengumpulan datanya periode waktunya adalah triwulanan, tiap 3 bulanan misalnya, periode analisis datanya tiap bulanan, nggak sinkron. Apa yang mau dianalisis orang pengumpulan datanya aja 3 bulanan. Jadi antara pengumpulan data dan analisis pelaporan data ini harus sinkron periode waktunya. Kemudian penyajian datanya ini bisa dengan rancak atau grafik. Penanggung jawabnya sesuai dengan unit pelayanan yang terkait. Jadi setelah teman-teman menetapkan indikator mutu, kemudian indikator mutu yang sudah ditetapkan dibuat profil indikatornya. Di dalam profil indikator di sini ada target pencapaian, ada periode analisis dan pelaporan data. Jadi dilihat, kalau misalnya pelaporan data dalam kurun waktu 1 tahun, jadi misalnya indikator mutu itu tercapai sesuai dengan target yang dituliskan di dalam profil indikator dalam kurun waktu 1 tahun sesuai dengan pelaporan data, maka indikator mutu yang sudah ditetapkan bisa diganti dengan indikator mutu yang lain, sesuai dengan prioritas masalah yang ditetapkan oleh teman-teman di klinik. Tapi kalau misalnya target belum tercapai sesuai dengan target, maka dilakukan analisis hambatannya di mana. Kenapa tidak tercapai? Bukan lalu mengganti indikator mutu dengan target yang lebih mudah dicapai. Tidak. Jadi yang namanya indikator mutu itu bukan wahana blaming, tetapi adalah wahana untuk membantu teman-teman di dalam mencari alternatif solusi dari masalah. Wahana teman-teman di dalam mengimplementasikan, menindaklanjuti dari solusi dari masalah-masalah yang ditemukan di klinik. Sesudah disusun profil indikatornya, kemudian teman-teman mulai melakukan pengumpulan data. Pada saat dilakukan pengumpulan data, kemudian dilakukan pengukuran indikator, lalu hasil dari pengukuran indikator tersebut disusun, hasil dari data yang dikumpulkan, kemudian disusun kegiatan-kegiatan untuk mengarah ke pencapaian target indikator. Jadi sesudah disusun profil indikator, dilakukan pengumpulan data, lalu teman-teman mulai menyusun kegiatan untuk mencapai target dari indikator. Nah, kegiatan-kegiatan yang disusun
itu dilakukan uji coba maksimal selama 3 bulan. Bisa kurang dari 3 bulan. Tujuannya untuk apa? Untuk melihat apakah kegiatan itu mampu laksana atau tidak. Apabila dalam uji coba maksimal 3 bulan tadi, ternyata hasilnya kegiatan A mampu laksana, kegiatan B tidak mampu laksana yang disusun gitu ya. Baru ditetapkan kegiatan yang memang mampu laksana, bisa dilaksanakan oleh klinik untuk bisa mencapai target pencapaian dari indikator mutu. Kegiatan itu direncanakan dilaksanakan dalam kurun waktu 1 tahun berjalan atau dalam kurun waktu, dalam kurun waktu sesuai dengan periode pelaporan data yang ada di profil indikator. Apabila periode pelaporan datanya itu per tahun, berarti dalam kurun waktu 1 tahun. Nah, di dalam kurun waktu tersebut dilakukan analisis. Setelah dilakukan kegiatan yang ada, kira-kira kemudian dilakukan pengumpulan data, kira-kira targetnya bisa tercapai atau tidak. Itu siklus untuk teman-teman di dalam melakukan penetapan, pengukuran, dan pencapaian target dari indikator mutu. Lalu untuk insiden keselamatan pasien, jenis pelaporannya kemarin saya sampaikan ada 2, pelaporan secara internal dan pelaporan secara eksternal. Pelaporan secara internal itu seluruh jenis insiden dilaporkan secara internal kepada pimpinan klinik. Kalau secara eksternal itu hanya sentinel dan KTD saja dilaporkan ke Komite Nasional Keselamatan Pasien. Secara alur untuk pelaporan dari insiden keselamatan pasien, seluruh jenis insiden yang ada ditemukan oleh petugas klinik. Kemudian setelah ditemukan dilaporkan paling lambat 2 kali 24 jam ke koordinator unit pelayanan yang terkait insiden itu terjadi. Ini yang kemarin sama dengan yang sudah saya sampaikan. Kemudian hasil dari pelaporan tersebut dilakukan regrade, dilakukan investigasi, kemudian dilakukan grading resiko. Dan selain itu, dalam kurun waktu kurang dari 1 jam dilaporkan adanya insiden itu ke penanggung jawab mutu atau kepada tim mutu. Tim mutu melaporkan langsung ke penanggung jawab klinik. Penanggung jawab klinik dalam kurun waktu kurang dari 1 jam melaporkan adanya kejadian insiden ke pemilik klinik. Nah, di sini penanggung jawab klinik selain melaporkan kepada pemilik klinik, apabila dia adalah KTD atau sentinel, itu melaporkan langsung ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota sebagai penanggung jawab wilayah kerja. Selain ini dilaporkan ke sini, tapi juga dilaporkan ke aplikasi untuk pelaporan insiden keselamatan pasien tadi. Nah, ini untuk klinik memang saat ini kami belum selesai untuk membangun aplikasinya, seperti yang kemarin saya sampaikan. Dan nanti dari Komite Nasional Keselamatan Pasien akan melihat, menganalisis hasil laporan yang ada di dalam aplikasi, kemudian di-feedback-kan melalui aplikasi tersebut untuk menjadi pembelajaran bersama. Nah, untuk khusus pada kejadian KTD atau sentinel dengan grading resiko kuning dan merah, itu harus dilakukan RCA, root cause analysis, dilakukan investigasinya itu maksimal adalah selama 45 hari.
itu harus sudah selesai, harus segera dilaporkan. Oke, ini adalah sistem alur investigasi. Tadi kalau ini adalah sistem alur pelaporannya dari yang menemukan insiden, dilaporkan ke koordinator unit pelayanan, kemudian setelah berjenjang dilaporkan ke penanggung jawab mutu melaporkan ke penanggung jawab klinik, lalu melaporkan ke pemilik klinik dan dinas kesehatan. Selain itu, kalau memang dia KTD dan sentinel ke aplikasi. Itu adalah pelaporan secara verbal. Kemudian ini adalah alur investigasinya pada waktu ditemukan insiden, kemudian koordinator unit pelayanan terkait kejadian tempat kejadian insiden tersebut melakukan investigasi sederhana. Kemudian dari hasil investigasi, jadi ini tim koordinator unit pelayanan ini harus mampu melakukan investigasi sampai ke grading resiko. Nah, hasil investigasi ini apabila dia gradingnya itu adalah hijau atau biru, maka harus segera dilakukan investigasi sederhana untuk bagaimana mencari solusi dari masalah tersebut sesuai dengan SOP yang ada. Apabila dia gradingnya adalah kuning atau merah, ini harus segera dilaporkan kepada penanggung jawab mutu. Penanggung jawab mutu nanti melihat lagi atau melakukan regrading. Apakah benar hasil grading resiko koordinator tim koordinator unit pelayanan ini benar atau tidak, kuning atau merah. Apabila memang benar kuning atau merah setelah dilakukan regrading oleh tim penanggung jawab mutu internal, maka langsung tim mutu melakukan RCA. Apabila ternyata hasil regradingnya ternyata bukan kuning atau merah, tetapi dia ternyata hijau atau biru, maka dilakukan investigasi sederhana, dilihat tindak lanjutnya dari teman-teman tim di koordinator mutu di koordinator unit pelayanan. Jadi secara sederhana harus dilakukan regrading untuk memastikan benar atau tidak grading resiko yang terjadi, IKP yang terjadi itu apakah merah atau kuning, karena tadi harus segera dilakukan RCA kalau dia masuk ke gradingnya adalah merah atau kuning. Kemudian untuk PMKP yang kedua, ini standar yang kedua, klinik menerapkan sasaran keselamatan pasien dalam pelayanan dan asuhan. Jadi di dalam sini ada 6 SKP yang diterapkan oleh klinik. 6 SKP ini kemarin yang sudah saya sampaikan, identifikasi pasien dengan benar, pelaksanaan komunikasi efektif, meningkatnya keamanan obat yang perlu diwaspadai, terlaksananya proses tepat lokasi, tepat prosedur, tepat pasien, pengurangan resiko infeksi terkait pelayanan, dan mengurangi resiko cedera karena pasien jatuh. Secara elemen penilaian ada 7. Nah, ini ada prosedur yang ditetapkan klinik dalam penerapan sasaran keselamatan pasien meliputi tadi SKP 1 sampai dengan 6. Jadi di masing-masing unit pelayanan di klinik menerapkan SKP yang mana? Apakah 6-6-nya diterapkan ataukah salah satu atau salah 2 atau salah 3 gitu. Jadi misalnya di poli umum berarti harus menerapkan identifikasi pasien dengan benar. Kemudian menerapkan
Selain identifikasi pasien dengan benar, misalnya menerapkan pengurangan risiko terkait infeksi, hand hygiene, ada di poli umum juga. Kemudian komunikasi yang efektif. Jadi ada 3 sasaran keselamatan pasien yang bisa diterapkan di poli umum. Misalnya di UGD apa yang bisa diterapkan? Identifikasi pasien dengan benar bisa. Kemudian pengurangan risiko infeksi terkait bisa diterapkan di UGD. Komunikasi efektif. Kemudian mengurangi risiko cedera karena pasien jatuh, tepat lokasi, tepat posisi, tepat prosedur. Jadi ada 5 SKP yang diterapkan di UGD misalnya. Jadi untuk terkait EP1 ini masing-masing unit pelayanan menerapkan sistem sasaran keselamatan pasien. Kemudian tersedia bukti identifikasi pasien sebelum intervensi kepada pasien sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Nah, bukti identifikasi pasien ini adalah setiap kita akan melakukan intervensi, sama kemarin yang sudah saya sampaikan di dalam INM, Indikator Nasional Mutu, terkait identifikasi pasien dengan benar. Jadi setiap akan dilakukan intervensi itu dilakukan identifikasi pasien. Misalnya adalah yang sekarang sangat masih marak dengan adanya pemeriksaan PCR. Pemeriksaan PCR di luar banyak sekali dan jujur saya sudah merasakan beberapa lembaga-lembaga pemeriksa PCR. Pada waktu akan melakukan swab hidung, ada beberapa lembaga yang melakukan dengan benar. Jadi sebelum dilakukan swab, saya dipanggil nama, kemudian suruh duduk untuk dilakukan swab hidung. Sebelum dilakukan swab hidung, dia nanya, namanya siapa Bu? Dewi Irawati, oke. Tanggal lahirnya berapa Bu? Sekian, sekian, sekian. Oh oke, benar. Baru izin saya lakukan swab hidung ya Bu, oke. Itu adalah dia melakukan proses identifikasi pasien dengan benar. Tapi ada juga lembaga pemeriksaan PCR yang pada saat saya dipanggil, kemudian saya suruh duduk, akan dilakukan swab, dia langsung akan melakukan swab. Kemudian saya nanya, Mbak mau ngelakuin swab ke siapa? Lalu kaget yang akan melakukan swab. Maksudnya Bu, iya, Mbak akan melakukan swab ke siapa? Jangan sampai label yang ada di dalam botol itu namanya adalah nama orang lain, bukan nama saya. Ya kalau hasilnya negatif, kalau hasilnya positif, apa enggak saya false positif? Baru Mbaknya, oh iya Bu, maaf namanya siapa, tanggal lahirnya berapa. Gitu. Jadi sama pun pada waktu saya ada di suatu rumah sakit mengantarkan ibu saya, setelah mendaftar masuk ke unit pelayanan pemeriksaan tanda-tanda vital, dilakukan USG, tensi nadi suhu, dipanggil sesuai antrian, kemudian sebelum masuk ke ruangan saya ditanya nama ibu saya siapa, tanggal lahirnya berapa. Kemudian masuk dilakukan USG dan pemeriksaan tanda-tanda vital. Setelah itu keluar ngantri lagi untuk masuk ke polispesialistik. Setelah dipanggil sesuai antrian, ditanya lagi, nama ibu saya siapa, tanggal lahirnya berapa, oke cocok, baru masuk ke ruang pemeriksaan. Setelah selesai keluar dari ruang pemeriksaan, saya membawa resep obat, saya masukkan ke ruang loket farmasi. Setelah selesai obat, sebelum saya diberikan PIO, pemberian informasi obat, saya ditanya nama pasiennya siapa, tanggal lahirnya berapa. Setelah saya jawab, baru saya diberikan PIO, pemberian informasi obat. Kemudian diberikan obat sesuai dengan resep yang ada. Itulah maksud dari nomor 2, ada bukti identifikasi pasien sebelum intervensi. Oh ya, setelah obat saya terima, kemudian saya ada paraf di belakang resep, kopi resep tersebut, bahwa saya paham terhadap PIO yang diberikan, dan obat sudah saya terima sesuai dengan resep yang ada. Itu bisa sebagai salah satu bukti identifikasi pasien dengan benar.
Kemudian tersedia bukti pelaksanaan komunikasi efektif yang didokumentasikan di rekam medis pasien. Jadi ini kemarin yang sudah saya sampaikan bukti misalnya TBAK, tulis baca konfirmasi kembali. Pada saat dilakukan konsul kepada dokter konsulen atau kepada dokter penanggung jawab pelayanan misalnya, kemudian ada perintah secara verbal dari dokter penanggung jawab pelayanan. Setelah perintah itu kita dengar, kita tuliskan di dalam rekam medis. Setelah kita tuliskan, kita bacakan kembali kepada DPJP tersebut. Kemudian dia bilang benar, confirm, kemudian kita cap dia TBAK. Sudah dikonfirm oleh DPJP dokter penanggung jawab pelayanan tersebut. Besoknya, pada saat dokter penanggung jawab pelayanan datang, dia melakukan paraf pada hasil TBAK tersebut. Jadi itu adalah contoh adanya bukti komunikasi efektif. Atau pada saat akan dilakukan rujukan. Sebelum melakukan rujukan, kita menelpon dulu ke unit rujukan dengan melakukan prinsip SBAR, Situation Background Analysis dan Recommendation. Di dalam kita melakukan SBAR, kita melakukan situation dari kondisi dari pasien, kemudian diterima oleh unit rujukan, kemudian di dalam rekam medisnya kita stempel dia adalah SBAR. Kemudian kita melakukan rujukan ke rumah sakit. Pada saat diterima hasil rujukannya, dilakukan konfirmasi hasil dari SBAR tersebut di tempat kita stempel SBAR. Artinya sudah dilakukan komunikasi yang efektif. Jadi itu adalah salah satu bukti untuk pelaksanaan komunikasi efektif. Bukti pengawasan pengelolaan keamanan obat yang perlu diwaspadai. Jadi kalau ini saya rasa sudah ada LASA, Vivo, Vevo, kemudian obat kadaluarsa, kemudian obat psikotropika, analgetika, kemudian obat-obat yang perlu diwaspadai atau high alert itu dilakukan penandaan. Tersedia bukti penandaan sisi operasi atau tindakan invasif dan pelaksanaan surgical safety checklist yang didokumentasikan di rekam medis pasien. Ini yang kemarin juga sudah saya sampaikan, bukti penandaan dalam sisi operasi itu ada protokol umum, send in, time out, send out. Untuk yang tidak melakukan operasi mayor itu hanya cukup time out saja. Jadi sebelum dilakukan tindakan invasif pada minor surgery atau tindakan minor pada tindakan gawat daruratan misalnya, itu sudah dilakukan time out. Ada penandaan, sudah dicek alat habis pakai, alat-alat yang dibutuhkan penunjang, tim yang akan melakukan operasi minornya sudah ada semua, lalu mulai time out, mulai melakukan tindakan. Dicatat jamnya jam berapa, mulai dilakukan tindakan, tanggalnya tanggal berapa. Staf klinik mampu menjelaskan 5 momen dan mempraktikkan langkah kebersihan tangan sesuai dengan ketentuan WHO. 5 momen 6 langkah. 5 momen itu adalah kita harus melakukan kebersihan tangan sebelum menyentuh pasien, setelah menyentuh pasien, setelah terkena cairan tubuh pasien, setelah terkena lingkungan di sekitar pasien, gitu ya. Itu adalah 5 moment. Kemudian ada bukti penerapan pencegahan pasien jatuh. Tadi kalau seperti kemarin saya sampaikan dengan cara kalau dirawat inap ada Humpty Dumpty dengan Morse, kemudian kalau dirawat jalan ada proses scanning secara visual atau ada tes get up and go. Ini yang kemarin sudah saya sampaikan untuk komunikasi efektif, apakah mau dengan cara TBK, tulis, baca, konfirmasi kembali, atau dengan menggunakan SBAR, lalu pada waktu menuliskan perintah, itu gunakan singkatan yang sudah terstandar. Jadi ada daftar singkatan yang boleh dilakukan, yang boleh dipakai dan yang tidak boleh dipakai. Tujuannya adalah untuk menghindarkan kesalahan pembacaan.
Ini untuk S-bar, formulir S-barnya, situation. Jadi tadi yang saya sampaikan, misalnya kita akan melakukan rujukan, kita melakukan dengan prinsip S-bar. Sudah itu di paraf yang melapor dan yang menerima laporan, saksinya siapa. Ini adalah screening, contoh format untuk screening visual rawat jalan. Jadi misalnya adalah pasien datang dengan kondisi gagah, jalan stabil, masuk ke klinik, berarti dia masuknya ke hijau. Kalau misalnya dia udah tampak pucat, udah lemas, loyo, sempoyongan, punya resiko jatuh, dikasihnya gelang yang kuning misalnya. Kemudian dia udah nyeri hebat, datang udah nyeri data, udah ditolong, udah megang-megang data gitu ya, dikasih penandaan, dia dikasih gelang orange. Atau misalnya dia datang dengan kesadaran menurun, dikasih gelangnya merah. Untuk yang khusus apakah dia mempunyai resiko jatuh atau tidak, ini gelangnya adalah kuning. Dia menggunakan alat bantu jalan atau ada jalannya sempoyongan atau dia kondisi matanya itu ada yang ditutup satu dan sebagainya. Oke, kemudian untuk standar PMKP 3 ini terkait dengan PPI, kemarin juga sudah disampaikan oleh Bu Tanti terkait dengan PPI. Ini klinik menerapkan untuk PPI-nya. Di dalam PPI itu ada penerapan untuk kewaspadaan standar dan kewaspadaan transmisi, ada penerapan bundles, kemudian surveillance, pemakaian penggunaan antibiotik yang bijaksana, ada pendidikan dan pelatihan terkait PPI. Dan minimal koordinator PPI di klinik itu mendapatkan pelatihan PPI dasar. Saat ini kan banyak sekali pelatihan-pelatihan PPI secara Zoom, secara virtual, ini sangat bagus sekali, banyak kesempatan orang-orang mulai tahu dengan adanya pandemi ini mulai sadar apa itu PPI. Elemen penilaiannya ada 6. Yang pertama adanya kebijakan, ada SK dan SOP untuk kewaspadaan standar dan kewaspadaan transmisi yang dilakukan di klinik. Kewaspadaan transmisi, bagaimana penggunaan APD-nya, kewaspadaan standar dari bagaimana penanganan limbah, bagaimana penanganan linen, dan sebagainya, bagaimana sterilisasi, dan sebagainya. Kemudian staf memahami tentang kewaspadaan standar dan kewaspadaan transmisi. Ada petugas yang kompeten bertanggung jawab PPI di klinik tadi, koordinator PPI yang sudah terlatih minimal PPI dasar. Karena PPI ada PPI dasar, ada PPI khusus untuk dokter, ada PPI khusus untuk perawat atau bidan. Bagaimana pelaksanaan kepatuhan cuci tangan? Ini terbantu dengan adanya INM juga, Indikator Nasional Mutu untuk yang kepatuhan cuci tangan. Sejauh mana kepatuhan cuci tangan yang dilakukan di klinik. Kemudian kepatuhan penggunaan APD, ini juga terbantu di dalam pengukuran Indikator Nasional Mutu. Tersedia bukti pelaksanaan dekontaminasi dan sterilisasi peralatan perawatan kesehatan sesuai dengan standar PPI. Jadi tadi EP1 ada SK, kemudian ada SOP untuk penyelenggaraan PPI di klinik. Ini adalah kewaspadaan standar, bagaimana kemarin disampaikan oleh Bu Tanti, dari kebersihan tangan, penggunaan suntikan yang aman, etika batuk, kemudian pengelolaan alkes, penempatan pasien, kalau misalnya rawat inap, antar berangkatnya itu jaraknya adalah 1 meter misalnya, kemudian pengendalian B3-nya, untuk pengumpulan atau penyimpanan B3 maksimal itu berapa hari, itu ada di Permen KLH, Peraturan Menteri dari KLH. Kalau limbah cair itu IPAL-nya seperti apa, apakah mau pakai IPAL sederhana yang 3 bak atau pakai IPAL yang besar gitu. Itu dilaksanakan di klinik. Kemudian kewaspadaan transmisi itu sesuai dengan indikasi transmisi yang perlu dihindarkan, apakah kontak, droplet, atau udara.
Jadi kemarin yang video disampaikan oleh Bu Tanti ini adalah bagaimana doping dan doving, pemakaian dan pelepasan dari APD sesuai level 3. Karena memang sekarang masih masa pandemi dan dianalisis ternyata penularan COVID ke petugas yang sudah memakai APD level 3 itu terbesar pada saat pelepasan dari APD. Jadi melepas APD-nya salah urutannya sehingga petugas kesehatan yang terkait terkontaminasi COVID kemarin. Ini adalah contoh struktur organisasi PPI di klinik, jadi dia masuk ke dalam PJ Mutu, yang tadi di awal sudah saya sampaikan. Jadi tim PPI itu masuk di dalam tim mutu internal. Dan terkait dengan 5 moment, ini ada 5 hal, dan di dalam momen itu kita harus memperhatikan yang namanya adalah peluang. Peluang itu di antara momen. Jadi momennya ada 5, sebelum menyentuh pasien, kemudian sebelum melakukan prosedur aseptik, setelah terkena cairan tubuh dari pasien, setelah menyentuh pasien, dan setelah menyentuh lingkungan di sekitar pasien. Sama di rawat inap, posisi rawat inap juga sama, ada 5 moment. Sebelum menyentuh pasien, sebelum melakukan tindakan aseptik, setelah terkena cairan tubuh dari pasien, setelah menyentuh pasien, dan setelah terkena lingkungan di sekitar pasien. Nah, apa yang disebut dengan peluang? Peluang itu adalah kejadian di antara indikasi. Ini adalah indikasi atau 5 moment atau 5 indikasi kita melakukan cuci tangan. Tetapi apabila ada 2 indikasi yang berdekatan, apakah kita harus melakukan cuci tangan 2 kali? Nah, itulah yang disebut sebagai peluang. Misalnya dokter setelah melakukan pemeriksaan fisik menyentuh pasien di pasien 1 pada suatu ruang rawat inap yang sama. Bersebelahan ini. Kemudian dia mau ke pasien yang kedua. Setelah dia visite pasien pertama, dia mau ke pasien yang kedua. Muncul indikasi setelah menyentuh pasien yang pertama. Yang namanya indikasi berarti dokter tersebut harus melakukan cuci tangan atau kebersihan tangan. Tapi di pasien yang kedua muncul indikasi juga sebelum menyentuh pasien kedua. Apakah dokter harus 2 kali cuci tangan? Enggak. Dokter perlu 1 kali cuci tangan. Inilah yang disebut sebagai peluang. Jadi peluang itu adalah kejadian di antara indikasi. Kalau kita melihat indikasi, dia harusnya 2 kali cuci tangan setelah menyentuh pasien kedua dan setelah menyentuh pasien pertama dan sebelum menyentuh pasien kedua. Tetapi ini posisi tangannya masih steril. Sehingga dia tidak perlu 2 kali cuci tangan, cukup 1 kali cuci tangan. Itulah yang harus dipahami teman-teman antara momen dan peluang cuci tangan. Oke, untuk yang 6 langkah cuci tangan, saya rasa ini sudah dipahami oleh Bapak Ibu teman-teman sekalian. Kemudian untuk dekontaminasi dari alat kesehatan, ini adalah ada model pembersihannya, apakah dia dengan sterilisasi atau desinfeksi. Sterilisasi itu apabila dia peralatan itu kritikal. Dia masuk ke dalam pembuluh darah atau jaringan tubuh. Itu dilakukan sterilisasi.
Desinfeksi itu adalah pada alat-alat semi-kritikal dan non-kritikal. Untuk desinfeksi pada alat-alat yang semi-kritikal itu bisa dengan cara direbus atau dengan cara dibersihkan dengan alat-alat kimiawi. Ini adalah alat-alat yang masuk ke dalam mukosa tubuh, itu masuk dalam alat-alat semi-kritikal. Untuk yang non-kritikal itu adalah pada yang permukaan tubuh, jadi hanya diusap dengan cairan kimiawi. Itu. Pertanyaan saya, ini kan contoh-contoh non-kritikal nih, ada tensimeter, ada termometer. Apa termometer teman-teman, Bapak Ibu sekalian di klinik, kapan terakhir kali dibersihkan, diusap dengan cairan kimiawi? Atau tensimeternya, beltnya, kapan terakhir kali dicuci? Mulai ketawa. Jadi sebenarnya jadi alat-alat tensimeter, termometer, kemudian apa namanya, itu harus dilakukan tetap pembersihan secara berkala. Pertanyaannya, kapan dibersihkan? Demikian yang dapat saya sampaikan untuk di bab 2. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dewi atas pemaparan untuk bab 2-nya di standar akreditasi FKTP. Untuk sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Kepada peserta workshop dipersilahkan untuk bertanya terkait dengan bab 2 yang telah dipaparkan oleh Ibu Dewi. Kami persilahkan. Kami mengingatkan juga kepada peserta workshop untuk mengisi presensi atau daftar hadir yang sudah kami chat di ruang chatroom. Silakan Bapak Ibu sekalian, jika ada yang ditanyakan langsung. Bagaimana, apakah tadi PMKP-nya sudah dilaksanakan belum di klinik atau FKTP-nya masing-masing? Silakan. Sebenarnya ini ada implementasi dari materi kemarin, IKP dan PPI. Jadi ya, bagaimana ya, Bu ya. Baik, silakan kepada peserta workshop sekalian, kami persilakan. Silakan raise hand. Ada yang mau ditanyakan? Kita lihat di chat, masih belum ada pertanyaan. Kemudian informasi juga untuk materi nanti akan kami sampaikan melalui Google Drive ya. Nanti para peserta workshop sekalian bisa mengunduh di Google Drive yang kami share. Oke, kembali kepada pertanyaan. Silakan jika ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian disampaikan. Sepertinya pertanyaannya udah selesai di hari kemarin, Bu Sri. Ini tinggal bagaimana elemen penilaiannya. Bagaimana implementasi di lapangannya gitu ya. Betul. Dokter Sugeng ada yang mau ditanyakan, Dok? Belum. Sepertinya sudah dilaksanakan di
di kliniknya. Nah, cuma tinggal pelengkapan dari dokumentasinya. Tadi yang sudah Bu Dewi jelaskan, ada dokumentasinya, ada regulasinya, ada wawancara, nanti harus disiapkan semuanya itu. Oke, sekali lagi saya tanyakan, ada yang mau ditanyakan? Dari Klinik Garuda, Lanut ABD Saleh? Selamat pagi, Bu. Ya, silakan. Ya, kami dari Klinik Garuda mau menanyakan soal screening tadi, Bu. Kan tadi Ibu menjelaskan ada formulir screening pasien rawat jalan visual tadi, Bu. Screening visual pasien rawat jalan. Apakah di screening itu nantinya akan dimasukkan ke dalam status pasien, Bu? Terus siapa yang menilai untuk screening visual tadi, Bu? Apakah nanti setelah pasien datang pulang perawat, apakah waktu, Bu? Demikian, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Screening ini dimasukkan ke rekam medis dari pasien. Jadi yang melakukan siapa? Yang ada di frontliner di klinik. Jadi silakan apakah frontliner petugas yang akan melakukan screening visual di rawat jalan, ini apakah ada petugas khusus di frontliner ataukah dia digabungkan ke dalam loket pendaftaran. Jadi petugas yang melakukan screening visual ini dilakukan pelatihan sederhana untuk melihat tanda-tanda kondisi dari pasien tersebut yang menuju atau datang ke klinik, kondisinya seperti apa. Dan dia dibekali oleh misalnya ini bandnya atau gelang atau benang atau apa, pokoknya yang menggambarkan ada gambar merah, orange, kuning atau hijau. Ini tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya resiko jatuh pada pasien. Demikian. Sudah terjawab dari Klinik Garuda? Oke. Terima kasih Bu Dewi atas penjelasannya. Baik. Di chatroom ada yang bertanya, Ibu. Selamat pagi, Ibu. Izin dengan Letukes Dr. Aditya dari Klinik Satkes Mako Kopasgat. Izin bertanya, apakah klinik Pratama yang tidak melaksanakan rawat inap tetap harus memiliki SKP seperti SBAR dan risiko jatuh dan pemakaian gelang? Mohon penjelasannya, Ibu. Baik, terima kasih. Untuk klinik rawat jalan, ini tetap kalau ada kondisi yang memang memerlukan SBAR, itu dilakukan SBAR. Contohnya adalah yang kemarin saya sampaikan, misalnya di klinik ada poli kebidanan, ada poli umum, ada poli gigi, dan sebagainya. Kemudian di poli kebidanan, petugas yang ada itu adalah bidan, dan ada pasien yang memeriksakan kehamilannya, ternyata diidentifikasi tensinya tinggi. Dia mempunyai resiko eklamsi atau preeklamsi. Sehingga diperlukan rujukan internal dari poli kebidanan ke poli umum. Nah, rujukan internal itu biasanya ada form, rujukan internal kondisi dari pasien, kemudian memerlukan pemeriksaan lebih lanjut mengenai bla 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 gitu ya. Nah, kalau pasien ini dibawahi form rujukan internal, silahkan Ibu langsung ke poli umum, karena ada pemeriksaan lebih lanjut. Tanpa dilakukan SBAR, maka si ibu hamil ini, dia udah tensinya tinggi, dia sedang hamil, datang sendiri ke poli umum, tidak dilakukan SBAR, kemudian form rujukannya dikasihkan kepada perawat di poli umum misalnya. Oleh perawat dibilang, oh ya sebentar ya Bu, tunggu dulu antri sesuai dengan antrian. Dia harus duduk sementara tempat duduknya penuh. Dia tidak bisa duduk. Nah, si ibu hamil yang harusnya dirujuk internal ini, dia berdiri di depan poli umum.
Berdiri nunggu antrian lama-lama jatuh pingsan dia di depan poli umum. Akan berbeda kalau dilakukan esbar. Petugas yang ada di poli kebidanan mengantarkan si ibu hamil ini untuk dilakukan rujukan internal ke poli umum. Petugas poli kebidanan melakukan esbar. Situation background assessment recommendation dari kondisi dari si ibu hamil tersebut sesuai dengan formulir esbar tadi. Formulir esbar tadi diterima oleh perawat di poli umum, kemudian oleh perawat tersebut langsung diprioritaskan. Sebentar lagi ada pasien, kemudian kalau misalnya tempat duduknya penuh, dilihat mana yang kira-kira bisa berdiri dulu untuk ibu hamil tersebut duduk, atau dicari supaya ibu hamil itu bisa duduk, misalnya, atau kursi roda dan sebagainya. Kemudian setelah pasien yang sedang di dalam poli umum keluar, si ibu hamil ini yang rujukan internal masuk untuk dilakukan pemeriksaan lanjut oleh dokter di poli umum, sehingga dapat dicegah terjadinya resiko jatuh pada ibu hamil tersebut. Jadi tetap komunikasi efektif itu esbar itu kalau ada kondisi tertentu yang memang harus dilakukan komunikasi efektif, itu dilakukan komunikasi efektif. Kemudian pencegahan untuk resiko jatuh, tadi screening secara visual oleh petugas yang ada di frontliner, itu tetap dilakukan oleh teman-teman di klinik rawat jalan. Fungsinya adalah tadi untuk mencegah terjadinya pasien jatuh. Demikian. Baik, terima kasih Bu Dewi. Jadi SKP, esbar tetap dilaksanakan di klinik pertama yang tidak melaksanakan rawat inap. Klinik yang melaksanakan rawat jalan juga harus menerapkan dari SKP tersebut. Sudah bisa terjawab, Dr. Aditya ya? Oke, baik. Selanjutnya kami persilakan kepada peserta workshop sekalian. Jika ada pertanyaan lagi yang harus didiskusikan, kami persilakan. Pertanyaan bisa langsung disampaikan. Dari klinik Denma Koop UT 1 ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Baik, sepertinya masih belum ada pertanyaan, baik di chat maupun di yang raise hand. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi oleh Ibu Dewi Irawati ini memberikan pencerahan kepada kita semua untuk kita dapat mempersiapkan FKTP kita untuk menuju ke akreditasi FKTP. Mungkin demikian, Bu Dewi. Mungkin ada closing yang harus disampaikan. Silakan, Bu. Kami berikan kesempatan. Terima kasih, Putri. Terima kasih, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas semangatnya. Untuk akreditasi ini kita bukan bermaksud untuk menambah beban pekerjaan untuk Bapak Ibu sekalian, tetapi adalah untuk bagaimana melindungi Bapak Ibu sekalian dan masyarakat dalam kita melakukan pelayanan kesehatan, dan bagaimana kita membantu Bapak Ibu sekalian untuk menyelesaikan masalah-masalah terkait mutu yang dan bagaimana teman-teman Bapak Ibu sekalian mencari alternatif dari solusi masalah tersebut. Demikian, saya mohon maaf apabila dalam penyampaian ada yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu sekalian, tetap semangat ya. Masih semangat? Nah, harus semangat. Baik, kita sudah
sudah terpapar dengan standar dan instrumen akreditasi klinik bab 1 dan bab 2. Masih ada satu penjelasan lagi, yaitu terkait dengan standar dan instrumen akreditasi klinik bab 3. Nah, nanti ini akan disampaikan oleh Dr. Triwahyu Kusumawati Mars. Beliau masih satu tim, yaitu dari Direktorat Mutu Pelayanan Kesehatan. Sebentar, saya